tadi kan ada dosa istri terhadap suami ya. Ya. Sekarang begini, kenapa yang banyaknya itu istri di dalam neraka? Sedangkan umpamanya kita sebagai perempuan kurang ekonomi dari suami, curhat dong. Sedangkan kekurangan dari suami, apakah kita dosa gitu menuntut ke suami seperti itu? Kapan ada dosanya tentang suami, jangan istri terus. Satu itu ya. Baiklah pemirsa Muslim TV Lentera Hati yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi banyak banget pertanyaan karena memang kita bermasalah semuanya ya. Ya tentunya harapan kita tentunya kepingin hidup bahagia. Mungkin jamaah ada yang mau bertanya kembali. Ibu mau silakan Bu. Ya. Sini di Oke. Silakan, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosidah Kamil dari Majlis Talim Al-Kamiliyah, Cibogo, Cibarusah, Bekasi. Saya akan bertanya kepada Pak Ustadz. Iya. Ada seorang istri rajin sholatnya, juga rajin puasa sunatnya. Masya Allah. Senin Kemis gitu, rajin dengan sholat sunatnya, sholat qiyamul lail dan sholat duhanya. Tapi ketika istri itu mau bepergian, dia pamit, cuman tidak pernah bermusafahah dengan suaminya itu. Gimana itu? Apakah tersebut dibilang istri solehah? Apa gimana? Oke. Tolong jawaban Masya dari Pak Allah. Ustadz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosidah dari Bekasi ya. Ya Allah pertanyaannya luar biasa. Ibadah mak iya Bu ya. Ngomongin orang terus ya kan. Kan di dalam sifat musibah itu kan ada 3 Bu. Ya. Ada 3. Pertama uji. Yang kedua sifat musibah namanya teguran. Yang ketiga namanya hukuman. Nih pemirsa, ini yang dialami oleh kita di masyarakat ya. Ini padahal tadi tujuannya adalah hidup bahagia ya. Ini karena ada pertanyaan. Pertanyaannya yaitu yang pertama adalah menjadikan musibah menjadi ujian. Karena apa? Bagi orang alim, orang yang ahli ibadah, ketika Allah menguji wabadanun alal bala'i sobirun, dia adalah sabar, itu akan naik kelas. Bagi yang sholatnya rajin. Nah ketika Allah nurunin, itu namanya ujian. Nah apa sih bedanya ujian dengan teguran? Kalau teguran, puasa iya, sodako iya, korupsinya iya. Namanya itu lalai, namanya salah. Makanya ditegur. Ya Bu? Ibu sodakoh ya kan? Ngambil punya tetangga, begitu kan? Masya Ya Allah, itu namanya teguran. Nah kemudian yang ketiga hukuman. Ibadah kagak, Bu. Ibadah kagak, jalanin perintah dari Allah kagak. Terus kemudian Allah turunkan musibah, itu namanya hukuman. Ya. Nah, biar kita mendapatkan ujian, tentunya kita nggak kepingin dapat ujian terus ya. Semuanya ujian, paling berat ujiannya lah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh seperti itu Bu Rosidah ya. Ya Allah, jadi ibadahnya mah oke ya. Ngomongin tetangga oke. Itu masih namanya teguran. Maksiatnya iya. Tapi kalau keluar dia pamitan cuman tidak pernah bersalaman dengan suaminya. Oh begini, begitu mau pergi ya Bu. Ibu mau kondangan. Mau kondangan boro-boro musafahah salaman sama suami.
Ngaji pun kadang-kadang begitu berangkat ngaji nyuruh sama lakinya. Iya kan? Papa, saya mau ngaji, ntar jemuran diangkatin. Ya kan ya? Ya Allah. Masya Allah lah, bagaimana kalau mau hidup bahagia? Betul? Ya Allah, lah orang buat nyontohin. Kan motonya nih, mohon maaf ya, moto kita kan kepinginnya kalau bapaknya jadi teladan, anaknya juga ngikutin. Kepinginnya begono, bapak kalong anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah iya, maksudnya apa? Orang tuanya senang ngaji, anaknya juga senang ngaji. Mestinya begitu, gitu. Jadi kalau misalkan satu Bu, kalau misalkan kita mau pergi cepak-cepik, saya kalau nggak cepak-cepik nggak jadi berangkat. Gitu. Sampai pasar, ada lagi di pasar, ditungguin pulangnya. Karena apa? Istri itu menghindarkan ketika lagi marah ya Bu, dengan suami, dengan istri. Kalau kita sudah ada marah, nah kemudian sholat bareng, nggak cepak-cepik, itu hawanya marah mulu Bu. Bu, Ibu pernah makmum sama suaminya apa kagak? Ya Allah, Allah Pak Ustadz, kalau suami saya kalau nggak bisa ngimam bagaimana? Ya cari yang nggak pakai bersuara, sholat duhur. Modal takbir sama salam doang. Ya kan? Begitu di rumah tangga, Papa sholat bareng yuk, ayo. Ya, maghrib belum bisa, kan jahar tuh. Bacanya subuh juga keras. Yang bisa asar sama duhur. Begitu modal takbir sama salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kan modal itu kan. Ya Allah, kan tujuannya intinya satu kan bahagia kan. Satu menghindari biar dalam rumah tangga jangan selalu kita menimbulkan hal-hal yang negatif. Insya Allah. Nah, kita lanjutin terusin yang tadi yang pertama adalah istri yang soleha. Nah pemirsa, lentera hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasani yang kedua, apabila kita kepingin hidup bahagia, wa auladu abrara, punya anak soleh dan soleha. Kalau punya anak soleh, maghrib sudah ada di masjid pada baca Al-Quran. Nah kalau di masjid itu ngaji sama gurunya pakai seni. Azan kalau nggak pakai seni kagak enak ya Bun? Iya. Ya, kalau misalnya azan begitu nggak pakai seni kagak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak enak. Nah kalau yang azan mohon maaf kalau suaranya udah cakep, ya kan? Terus kemudian baca Qur'annya udah bagus begitu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, itu anaknya siapa? Ya kan begitu ya? Ya Allah, biar gue bisa jadi mantu gitu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarik mang, calon mantu kan begitu ya? Ya Allah, begitu azan nggak pakai seni kayak orang bentak-bentak, kagak enak. Allahu Akbar. Ya Allah. Tuh kalau punya anak soleh dan soleha Bu, Masya Allah. Begitu baca Al-Quran, soleh, Masya Allah. Kalau ngelihat anak soleh, kan karena sekarang ada anak pinter tapi nggak bener Bu. Bu, di sekolahin tinggi-tinggi ya Bu ya. Ya Allah, udah pinter kagak bener. Ya Allah, itu begitu udah pinter Masya Allah baca Quran, mbahnya meninggal. Saking pinternya Bu, tapi kagak bener. Kagak ngaji, begitu meninggal ngambil HP, ya Allah taruh sampingnya membaca surah Yasin. Yasin, wal Qur'anil Hakim. HP-nya yang ngomong. Lah kalau HP-nya mohon maaf, kalau kasetnya kusut kan repot. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Ini kan repot, ya kan? Itu namanya pinter kagak dan benar. Orang yang pandai adalah wad'u syai'in ala syait, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Insya kalau orang Kulon mengatakan the right man on the right place, understand? Ya salah, saya juga kagak ngerti itu bahasa itu ya Allah. Tuh, wa auladuhu abrara, anak yang soleh. Lah, terus kemudian bagaimana cara mencetak anak yang soleh? Yuk kita orang tuanya jadi soleh dulu. Ya.
Ya. Anak kadang nggak soleh nyalahin orang tuh. Terus kemudian orang tua kepengen punya anak yang soleh, kagak mau soleh. Ya Bu? Ada yang begono? Ada. Modelnya kayak apa mukanya? Ya Allah. Ya Allah, tuh. Kalau punya anak apa yang soleh, Masya Allah. Tapi anak saya Pak Ustadz bagaimana kalau anak saya belum bisa baca Al-Quran? Ya Iqra, ya nggak? Iqra juga belum bisa Pak Ustadz. Jadi eja, kan talaki sama gurunya kan ada berhadapan kan? Kalau belum bisa, orang ngajinya sekarang udah muda semua, ya. Kadang-kadang pelo, you know pelo? Cadel, ya Allah. Nah kalau yang tadi bagaimana? Kalau saya sih nggak menghina yang cadelnya, itu mah semuanya dari Allah kan. Nah tapi kalau misalkan ngajinya belum bisa, terus kemudian ada guru yang ikut pengajian. Pak Ustadz saya mau udah umur udah 80 tahun. Pikirannya kadang-kadang sering lupa. Begitu gurunya ngomong, nak sini nek ngaji nek. Innahu kana tawwaba. Itu kagak denger. Ingatnya suaminya dagang apa? Kawat dan tembaga. Ya Allah, begitu innahu kana tawwaba. Ingat suaminya. Innahu kawat tembaga lah begono. Ya Allah, mohon lah mohon maaf ya Allah. Tuh, wa auladuhu abarara, punya anak yang soleh dan ini adalah termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan apabila kita punya anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lagi apa enggak Bun? Iya silakan Bun. Ya Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Ai dari Majlis Taklim Al-Kamiliyah Cibogo, Cibarusah, Bekasi. Saya mau nanyain tentang masalah tadi kan ada dosa istri terhadap suami ya. Sekarang begini, kenapa yang banyaknya itu istri di dalam neraka? Sedangkan umpamanya kita sebagai perempuan kurang ekonomi dari suami, curhat dong. Sedangkan kekurangan dari suami, apakah kita dosa gitu menuntut ke suami seperti itu? Kapan ada dosanya tentang suami? Jangan istri terus. Satu itu ya. Satu itu. Ini kayaknya sabotase bener. Terus. Kedua, gimana cara mendidik anak yang soleh? Anak saya awalnya dari pesantren ya, emang iya anak saya jujur aja. Terus sekarang jadi banyak dari pergaulan gitu ya, sholat pulang nanti main gitu ya, ngaji kadang enggak, supaya gitu gimana caranya gitu, amalannya gitu ya. Seperti itu jangan banyak nerakanya, bentar-bentar perempuan balik lagi ke situ ya. Laki-laki di mana ada letak kesalahan dari seorang laki-laki Pak Ustadz seperti itu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pemirsa Lentera Hati yang insya Allah mudah-mudahan Allah kasih mulia kepada kita semuanya pemirsa. Nah ini pertanyaannya luar biasa, menohok banget sama suami ya. Ya. Kan Ustadz itu ngomong dosa banyaknya di perempuan, neraka perempuan. Gitu. Ya Allah, saya juga kena juga Bu. Ya Allah, bagaimana saya kalau misalkan untuk menjaga istri, bagaimana Pak Ustadz? Nah, saya namanya manusia Ustadz juga manusia. Nah, yang punya dosa, ya Allah nih, mohon maaf. Ketika seorang wanita itu kebanyakan, pertama sebetulnya istri kalau kepingin hidup bahagia, pertama kewajiban terhadap Allah, sholat 5 waktu jalan, puasa jalan, taat sama suami itu gampang banget istri masuk surga. Iya cepat kayak gitu taat sekarang pada suami, tapi dari nafkah tidak bagus mencukupi dosa. Nah, nih Bu, di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, peristiwa kejadian manusia kan pertama ada 4 tuh. Pertama masalah hartanya, terus kemudian kecantikannya, ya nasabnya, terus kemudian apa rizkinya, sakiyun au sa'idun, jelek atau buruknya Allah sudah tentu
nafkahin. Nah kalau misalkan masih nggerutu sama suami, masih kurang nafkahnya, Bu. Ya Allah, ya Allah. Ya ampun, ini kayak semangat banget, kayaknya masalah banget di rumah tangga ya. Ya curhat. Nah, pertama, ketika kita tujuan nikah dulu awalnya adalah ibadah, Bu. Bukan karena cinta, ya. Ya awalnya memang cinta dulu ya. Tapi kalau misalkan sudah cinta, setelah udah tua itu cinta udah hilang. Tinggal kasih mawaddah warahmah yang di awal tadi kan. Kan ada kasih sayang. Nah, kasih sayang itu tujuannya pertama adalah ibadah, jangan karena cinta. Kalau cinta bakal luntur. Padahal lagi muda, siang terbayang, malam terkenang, tidur tak nyenyak, makan tak enak. Ingat sang doi yang denok deblong bahenol deboy begono. Ya Allah. Nah kameramen pada ya Allah ngerasa bahwa ya Allah tanggung jawab seorang suami. Karena apa? Setiap pemimpin pasti akan tanggung jawab. Ya kan? Nah makanya istri nggak boleh mencari nafkah. Tapi kalau untuk kerja boleh Bu. Iya sama tuh kerjaan dari lama. Kalau kerja di rumah. Nah dengerin dulu dengerin Bu. Kalau kerja kan ada batasnya Bu. Kalau nyari nafkah kan sampai mati. Nih, kalau misalkan kerja istri kalau nggak boleh kerja mohon maaf nggak ada guru, betul? Iya. Iya kan? Iya. Itu namanya kerja. Berarti kan kerja ada batasnya Bu. Kalau nyari nafkah suami itu nggak ada batas selesai. Paham? Ya Allah tuh, makanya bedanya kerja dengan nyari nafkah begitu sama-sama nyari doa, duit ya Allah. Ya Allah tuh. Lah mohon maaf kalau misalkan kita seorang istrinya nyari nafkah itu bukan kewajiban tapi kerja boleh atas izin suami. Makanya kerja nggak selamanya kan? Iya. Ini paham apa kagak nih? Paham? Nah mudah-mudahan ini paham semuanya ya pemirsa juga yang ada di rumah juga insya Allah. Bedanya antara mencari nafkah dengan bekerja ya. Siapapun kerja boleh. Tapi di situ kan ada batasnya. Kalau nyari nafkah itu nggak ada batasnya. Sampai tuntuk tuyuk gini-gini juga tetap masih gitu. Nah ini yang kadang-kadang kurang ridho dengan suami karena apa? Bagiannya nggak sesuai. Nah kalau semuanya sesuai emang nggak bakalan ngomong. Ada duit suami saya nggak ada duit suami ditendang. Ada yang begono. Tapi orangnya nggak datang kan? Ya Allah, tuh masya Allah. Nah disinilah. Artinya semuanya orang itu pasti mengalami ujian ya Bu ya. Karena di dalam menuju ke kebahagiaan itu kan perlu proses. Betul? Ya pertama kan mohon maaf. Makanya ketika orang yang kepengen bahagia, kalau apalagi masih bujangan, makanya nikah. Maka dikatakan miskin sebab belum nikah. Miskin sampai 3 kali orang belum nikah. Ini kameramen ada yang jomblo nggak? Masya Allah. Ada 2 Masya Allah. Nah di situ kalau kepengen bahagia pertama kuncinya ya Allah. Kalau ketika kita kerja niatkan ibadah. Jadi nggak minta muluk-muluk yang banyak. Karena apa? Kita sudah sudah banyak Allah tentukan kepada kita, tinggal kita ridho, ikhlas atau bersyukur atau enggaknya. Nah kemudian yang ketiga, pemirsa jangan kemana-mana, pemirsa Lentera Hati, kita akan berjumpa kembali setelah yang satu ini.